Shalom saudara, saudara-saudara yang di rumah, selamat malam. Ini hari Kamis ya, Cimat ya. Hari Kamis ya, Davis ya. Hari Kamis jam 7 malam kita mau kembali menghadap ke altarnya Tuhan. Kita mau kembali bersekutu dengan Tuhan. Kita mau kembali berdoa, membangun hubungan dengan yang erat dengan Tuhan. Karena tanpa persoalan doa, iman kita akan sulit bertumbuh. Tapi yang pasti, ketika kita selalu bersama Tuhan, Tuhan yang akan tumbuhkan kita, memberikan kepekaan, memberikan kesuburan rohani kita. Rohani kita semakin bertumbuh, semakin diperbarui oleh Tuhan, dan juga bisa untuk kita selalu siap dalam menjalani problematika hidup saya lah, problematika ya, bahasanya luar biasa. Selamat bergabung buat teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semua yang ada di rumah. Kita mau siapkan hati kita saat ini. Kita mau masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Untuk handphone segala macam di rumah yang mungkin sekiranya mengganggu, boleh dimatikan atau di silent. Handphonenya sebaiknya dimatikan agar tidak mengganggu jalannya ibadah doa kita di hari Kamis. Sebelum kita masuk dalam doa, kita juga mau membuka doa kita dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Bapak atas malam hari ini Bapak. Malam hari yang indah, malam hari yang luar biasa Tuhan, di mana kami boleh berada di rumah kami masing-masing. Kami boleh berada di tempat kami masing-masing Tuhan, untuk kami boleh berkumpul bersatu hati. Tidak pandang kami ada di mana, tapi kami percaya, kami yakin ketika kami berkumpul, ada 1-2 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Mungkin di rumah kami hanya kami sendiri atau hanya berdua, tapi kami percaya, kami yakin saudara-saudara seiman kami ada di rumah mereka masing-masing, di tempat mereka masing-masing, berkumpul juga bersama-sama dengan kami saat ini Tuhan, malam ini Tuhan. Dan kami percaya, kami yakin Kau hadir di setiap hati kami, Kau hadir di setiap rumah kami Tuhan, di tempat kami Bapak. Kami mulai ibadah kami, ibadah doa kami Tuhan. Mari datang Tuhan, hadir di setiap puji-pujian kami. Mari bertata dalam setiap puji-pujian penyembahan kami Bapak. Biar setiap pujian, setiap penyembahan yang kami naikkan, itu hanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu saja Bapak. Terima kasih Bapak. Kami mau fokuskan Tuhan hati pikiran kami. Kami mau serahkan lidah mulut bibir kami Tuhan, untuk kami boleh memuji-Mu, untuk kami boleh bersekutu dengan Kau saat ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah doa kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapak. Biar hanya nama-Mu saja yang boleh ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap Bapak, Ibu semuanya yang siap memuji Tuhan, siap menyembah Tuhan, siap bersekutu dengan Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin, amin. Ada sukacita saudara? Haleluya. Kita mau angkat lagu Ajarku Berdiam dekat di hatinya Tuhan, karena saat kami berpaling, kita menemukan cintanya Tuhan. Amin. Musik. Amin. Dengan sukacita kita mau angkat pujian ini bagi nama Tuhan. Ajar kami berdiam. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti kami. Di sana Kau menanti. Untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Yes, kami damba hadir-Mu Tuhan. Ku damba hadir-Mu. Katakan, oh inilah rinduku. Inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku, yes, menceritakan kasih-Nya Tuhan. Amin. Ajar kami berdiam Tuhan, dekat selalu dalam hati-Mu. Dekat di hati-Mu. Dari awal kita mau katakan, ajar kami berdiam dekat di hatinya Tuhan. Amin. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu Tuhan. Di saat ku berpaling, temukan cinta. Di sana Kau menanti kami.
Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Angkat tanganmu, katakan ku nambah hadirmu. Inilah rinduku. Yeah. Inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku, hidupku, yes, hanyalah untukmu, hanyalah untukmu. Amin. Segenap hati kami kagum Tuhan akan kebaikanmu Yesus. Oh, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku, katakan hidupku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku, segenap hati kami kagum akan kebaikanmu Tuhan. Yeah, yeah, yeah. Dan nafasku menceritakan kasih. Amin. Yes Lord. Ajarku berdiam dekat di hati. Hidupku hanya bagimu. Hidupku hanyalah untukmu. Oh, segenap hatiku akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajar kami berdiam dekat hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Amin. Yes, haleluya. Benar Tuhan, ajar kami berdiam dalam hatinya Tuhan. Sebab hidup kami hanyalah bagi nama Tuhan. Dan saat ini kami ingin selalu berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Bagai Raja Wali kau akan mengangkat kami terbang tinggi, melintasi gunung-gunung, melintasi setiap badai hidup kita. Kita percaya Tuhan Yesus akan mengangkat kita lebih tinggi lagi. Bagai Raja Wali. Musik. Amin. Mari saudara, kita mau kepakan sayap kita, rentangkan tangan kita. Katakan aku ingin selalu. Aku ingin selalu berada di hadirat. Oh, aku ingin selalu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru. Katakan aku ingin selalu. Aku ingin selalu, yes. Aku ingin selalu berada di hadirat. Aku ingin berada. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu Tuhan. Dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru. Bagaikan Raja Wali. Rentangkan tanganmu saudara, katakan bagai Raja Wali.
Yes, amin. Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Aku ingin selalu, Berada di hadiratmu, aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu aku Yesus. ingin selalu Yes. berlindung dalam naunganmu. Sebab di bawah dekat sayapmu, kau membawa kami terbang Di bawah tinggi. dekat sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Katakan bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali. Amin. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, haleluya, bagaikan Raja Wali, melintasi, Amin. melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. haleluya. Kita akan berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau tundukkan kepala kita, haleluya. Bapa kami yang baik dalam Yesus Kristus, saat ini kami mau Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu di ibadah doa hari Kamis ini. Bela kuasa Roh-Mu yang turun ke atas kami, turun ke atas setiap jemaat-Mu, umat-Mu yang mendengarkan saat ini Tuhan. Dimanapun mereka, baik di rumah, dimanapun, Tuhan yang menyertai kehidupan mereka. Ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, firman Tuhan menjadi iman kami, firman Tuhan menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau duduk di bawah kaki Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Yang percaya katakan, amin. Ya, terima kasih buat WL dan singer, pemain musik pada malam hari ini. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara Yesus Kristus. Malam ini kita akan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita telah mendengar tema bulan ini. Bahwa tema bulan ini bertekun dan bersabar. Bersabar dan bertekun. Ada banyak firman Tuhan yang kita dengarkan, disampaikan oleh hamba-hambanya. Kita mendengar bahwa kesabaran itu bagian dari iman, kesabaran itu buah roh. Dan gembala kita menyampaikan bahwa kesabaran itu adalah kasih. Dan kesabaran dan bertekun itu tidak lepas. Mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Malam ini saya akan beri judul renungan firman Tuhan yang saya sampaikan adalah sabar menanti janji Tuhan. Sekali lagi saya menyampaikan,
sabar menanti janji Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita dari Ibrani pasal 6 ayat 15. Ibrani pasal 6 ayat 15. Firman Tuhan berkata, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Kita udah kenal siapa Abraham itu. Dan sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa saudara-saudara dan Bapak Ibu dalam Yesus Kristus menanti atau menunggu, kita dengar bahwa sebuah pekerjaan yang sangat-sangat membosankan. Mungkin Bapak Ibu dan saudara pernah mengalami hal seperti itu. Atau mungkin saudara pernah mengalami bahwa jawaban yang ditunggu-tunggu itu belum ada. Banyak orang yang menerima kalimat ini bahwa menunggu atau menanti adalah sebuah pekerjaan yang membosankan, tetapi tidak semua juga. Ada sebagian besar yang menerima kalimat ini dan ada juga yang tidak menerima kalimat ini. Bagi orang yang sabar menganggap bahwa menunggu itu adalah ujian dari kesabaran. Amin. Sekali lagi, bahwa orang yang sabar menganggap menunggu itu adalah ujian dari kesabaran. Saya tidak mau menekankan ketekunan bahwa kita udah dengar, tapi saya akan fokus mengenai sabar menanti janji Tuhan. Karena perikop ini menegaskan bahwa bagaimana Abraham menanti janji Tuhan dengan sabar. Setiap orang percaya akan berkata bahwa Tuhan Allah pasti akan menepati janjinya kepada kita. Amin. Bila kita merasa sudah menanti begitu lama dan belum ada tanda-tanda jawaban dari Tuhan, kita seringkali menyerah, seringkali kecewa. Atau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dalam Yesus Kristus, ada doa yang telah dinaikkan kepada Tuhan, dan begitu lama ditunggu belum ada jawaban. Rasanya gimana? Kok gak ada jawaban ini Tuhan? Udah berapa lama saya berdoa? Udah puluhan tahun saya berdoa, tetapi belum ada jawaban. Mungkin saudara-saudara juga menunggu sebuah pekerjaan. Makanya lamar saya telah serahkan, tetapi saya belum dipanggil-panggil. Saya belum, kapan ya Tuhan ada jawaban dari mereka? Rasanya kecewa, rasanya kesal. Itu adalah menguji kesabaran kita. Demikian juga Abraham mengalami seperti ini Bapak Ibu. Amin. Saya sendiri mengalami. Kapan ya Tuhan? Belum ada waktunya. Itu sebuah ujian kesabaran saya. Kesabaran saya ketika saya melakukan sesuatu tetapi belum ada hasilnya. Saya percaya bahwa waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Ada kata bijak yang sangat memberkati, mengatakan bahwa sabar menanti janji Tuhan merupakan sebuah proses dalam perjalanan iman kepada Tuhan. Amin. Sekali lagi bahwa sabar menanti janji Tuhan itu sebuah proses dalam perjalanan iman kepada Tuhan. Mungkin barangkali ibu-ibu, saudara-saudara punya pergumulan, punya rencana ke depan, punya angan-angan ke depan.
atau punya sesuatu yang begitu besar bahwa ini masa depan saya. Tetapi belum tanda-tanda bahwa masa depan dan sesuatu itu belum ada hasilnya. Dan buat kita itu rasanya kecewa. Buat kita itu kesal gitu. Tetapi kita harus belajar seperti Abraham, di mana Abraham menanti janji Tuhan itu dengan penuh kesabaran. Amin. Sejauh manakah kesabaran kita dalam menantikan janji Tuhan selama ini? Mengapa Tuhan ingin kita menantikannya dengan sabar? Mengapa? Karena waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Kadang-kadang kita tergesa-gesa, terburu-buru, melakukan keputusan, mengambil tindakan hal yang menurut kita itu benar. Tetapi menurut Tuhan itu adalah sangat-sangat melenceng. Sangat melenceng. Dengarkan saya. Ada 2 poin yang saya sampaikan malam ini Bapak Ibu. Ada 2 poin yang harus kita perhatikan mengenai sabar menanti janji Tuhan. Yang pertama adalah janji Tuhan pasti digenapi. Janji Tuhan pasti akan digenapi apabila kita, apabila kita menanti dengan sabar dan tekun sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kesabaran itu menjadi buah roh yang matang dalam hidup kita. Percayalah Tuhan pasti akan menepati janjinya tepat pada waktunya Bapak Ibu. Kalau ada pergumulan Bapak Ibu, kalau ada doa-doa yang belum dijawab oleh Tuhan, jalani dengan kesabaran. Jangan jalani dengan terburu-buru. Ya udah, kalau enggak ada jawaban Tuhan, 20-an tahun saya berdoa, enggak usah datang ke gereja lah. Apa gunanya, enggak ada untungnya. Udah menyembah Tuhan, saya udah berpuasa, saya udah melayani dengan setia. Saya berdoa, Tuhan ini berkati usaha saya, tapi belum ada kemajuan, belum ada perkembangan sama sekali. Udah mulai kecewa, udah mulai menyerah. Padahal kalau orang yang benar di hadapan Tuhan, orang yang sabar di hadapan Tuhan, dia menganggap menunggu dan menanti itu adalah ujian dari kesabarannya. Sabar menantikan pengenapan janji Allah bukan hanya sekedar menunggu sesuatu terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu. Melainkan tetap bersyukur dan bersukacita selama masa penantian itu. Jalani dengan baik, jalani dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Ya udah Tuhan, mungkin belum ada saatnya, mungkin belum ada waktunya. Haleluya, haleluya. Ajari saya untuk bersabar, ajari saya untuk menanti-nantikan janji Tuhan. Sekalipun saya berdoa puluhan tahun, saya melayani Tuhan dengan setia, tetapi juga belum ada. Sekali lagi saya tegaskan, sesuatu yang kita harus lakukan adalah bersyukur dan bersukacita dalam penantian janji Tuhan itu. Amin. Haleluya. Yang kedua, menanti dengan sabar seperti Abraham. Kita kenal Abraham itu siapa? Abraham itu dikenal bapak orang beriman. Bapak orang beriman. Abraham berusia 75 tahun ketika dia menerima janji Tuhan. Apa janji Tuhan kepada Abraham? Janji Tuhan kepada Abraham adalah supaya Abraham punya keturunan. Punya anak. Dan janji Tuhan itu digenapi ketika Abraham berusia 100 tahun.
Kejadian pasal 21 ayat 5. Dikatakan di sini, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berarti tadi Abraham menerima janji Tuhan itu umurnya 75 tahun. Sementara janji Tuhan itu digenapi dalam hidupnya ketika Abraham umur 100 tahun. Ada waktu yang lama dia tunggu. Berapa tahun Bapak Ibu? Ada 25 tahun. Begitu lama dia nunggu. Begitu lama dia nanti-nantikan janji Tuhan. Tetapi dia jalani dengan penuh kesabaran. Amin. Karena dia tahu janji Tuhan itu tidak pernah lalai. Kalau manusia berjanji pasti masih lalai. Janji Indonesia. Tetapi bukanlah janji Tuhan itu. Penantian selama 25 tahun tentu bukanlah waktu yang singkat. Pertanyaannya adalah, apakah Abraham pernah mengalami hal yang buat dia itu tidak sabar? Ada istrinya Sarah. Karena Sarah cepat-cepat, dia punya anak, dia cepat-cepat rindu punya anak. Lalu Sarah menyuruh Abraham menghampiri hambanya namanya si Hagar. Padahal itu bukan janji Tuhan. Tidak lama kemudian Hagar hamil, mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Padahal itu bukan janji Tuhan. Tuhan marah kepada mereka waktu itu. Dan apa yang terjadi antara keluarga-keluarga Abraham, Sarah, Hagar, terjadi perselisihan. Karena ketidakkesabaran Sarah yang terjadi adalah perselisihan. Abraham udah bilang, kita tunggu aja dulu mak. Pasti itu janji Tuhan itu digenapi. Dia gak sabar Sarah ini. Dia mau punya anak laki-laki. Padahal benar, jelas-jelas itu adalah menyimpang kebenaran firman Tuhan. Yang terjadi adalah perselisihan antara Hagar dan Sarah. Karena kita tahu Sarah adalah mandul, tidak bisa melahirkan, tidak bisa mengandung. Dia cepat-cepat punya anak. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, oleh kebaikan Tuhan, Abraham mulai lagi belajar atas kesalahannya itu. Begitu juga Sarah. Sampai Sarah bilang begini, aku tuh udah mati haid. Secara ilmu kedokteran mustahil saya mengandung. Jelas-jelas janji Tuhan telah disampaikan kepada Abraham. Karena begitu lama, bayangkan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara dalam Yesus Kristus, bayangkan dan renungkan. 25 tahun Abraham dan Sarah menunggu janji Tuhan ini dalam hidupnya. Kapan Tuhan ada jawaban? Kapan Tuhan ada tanda-tanda? Kapan Tuhan ada hasilnya? Haleluya. Abraham tidak pernah sedetik pun meragukan janji Tuhan. Abraham dengan sabar dan tekun menanti janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Saya tidak akan menjelaskan begitu dalam Sarah dan Abraham ini. Saya akan sampaikan secara singkat karena waktunya tidak banyak Bapak Ibu. Tetapi saya akan menyampaikan secara singkat tadi bahwa kita harus tahu dan kita harus belajar seperti Abraham yang menunggu begitu lama. Sekalipun dia menunggu lama, tetapi jawaban dari Tuhan pasti terjadi dalam hidupnya. Haleluya. Kesimpulannya firman Tuhan pada malam ini Bapak Ibu, aplikasi yang kita harus lakukan adalah bersabarlah menanti pengenapan janji Tuhan di dalam hidup kita. Tetap bertekun dalam doa dan bangun hubungan yang intim dengannya setiap hari. Dan tetap kita harus belajar seperti Abraham yang menanti janji Tuhan dengan
sabar. Dengan sabar. Memang bagi kita seperti manusia biasa, kalau kita udah tunggu-tunggu begitu lama, pasti secara manusia tanda kutip kesal dan kecewa. Karena kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita anggap penantian itu adalah ujian dari kesabaran kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam ini, Bapak, Ibu, dan Saudara dalam Yesus Kristus. Dan kita akan mau berdoa untuk menutup firman Tuhan ini. Haleluya. Bapa yang baik dalam Yesus Kristus, malam ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami bersabar menanti janji-Mu. Mungkin ada doa-doa yang kami telah naikkan tetapi belum ada jawaban Tuhan. Tolong kami, berikan kekuatan kepada kami, kepada umat-Mu, kepada jemaat-Mu ya Tuhan, agar kami penuh dengan kesabaran, menunggu walaupun menunggu begitu lama, tetapi ketika Allah Roh Kudus memenuhi kehidupan kami bisa menjalani dengan penuh kesabaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi iman kami, menjadi kemenangan dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya Yesus. Tetap dalam sikap doamu saudara. Haleluya Tuhan. Kita telah mendengar di malam hari ini renungan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Renungan firman Tuhan, sharing kebenaran firman Tuhan ini yang disampaikan oleh hambanya begitu luar biasa. Menjadi berkat bagi kita semua saudara. Menjadi kekuatan baru buat kita semua saudara. Bahwa kita saat ini perlu belajar untuk lebih bersabar lagi saudara. Untuk lebih bertekun lagi dalam Tuhan saudara. Sebab janji Tuhan iya dan amin. Tak akan pernah terlambat. Atau tidak akan pernah terlalu awal Tuhan menepati janjinya. Semuanya akan indah pada waktunya saudara. Mungkin saat ini Anda sedang mengalami problematika kehidupan. Problem-problem kehidupan yang sedang Anda alami. Mungkin Anda mengalami sakit penyakit. Mungkin masalah-masalah lain seperti finansial atau masalah-masalah di studi atau masalah di pekerjaan. Percayalah saudara. Tuhan mau kita bersabar. Tuhan mau kita bertekun di dalam Dia. Bersabar di dalam Tuhan Yesus. Karena janjinya akan Ia tepati. Yang dari Tuhan akan datang. Sebab rancangan-rancangannya Tuhan bukan rancangan kecelakaan saudara. Tetapi rancangan damai sejahtera saudara. Rancangan kemenangan saudara. Rancangan keberhasilan saudara. Rancangan yang baik dalam hidup kita itu Tuhan yang rancangkan. Itu Tuhan yang rancangan bagi kita. Kita lihat ke belakang Tuhan saudara. Setiap perjalanan hidup kita. Mungkin banyak hal-hal yang tidak mungkin. Tapi Tuhan jadikan mungkin. Banyak mujizat perkara-perkara ajaib yang Tuhan jadikan dalam hidup kita. Kita hanya perlu sabar. Kita hanya perlu tekun saudara. Percayalah Tuhan akan berikan. Dan saat ini jangan berdiam diri saudara. Ini saatnya kita untuk memuji Tuhan. Ini saatnya kita untuk menyembah Tuhan. Ini saatnya kita untuk mengangkat puji-pujian kita. Ini saatnya kita mengangkat ucapan syukur kita. Karena Tuhan yang telah proses kita. Tuhan yang telah bentuk kita. Tuhan yang telah ajarin kesabaran kita kurang bagi kita. Tuhan yang akan menepati janjinya. Di waktunya Tuhan, waktu yang terbaik. Haleluya, haleluya. Mari naikkan ucapan syukurmu saudara. Mari lihat setiap flashback ke belakang perjalanan hidupmu. Itu rancangannya Tuhan. Itu yang terbaik yang Tuhan beri bagi ibu saudara. Haleluya, haleluya. Naikkan pujianmu. Naikkan ucapan syukurmu. Haleluya, haleluya. Sebab Yesus yang layak ditinggikan saudara. Dalam setiap pergumulanmu, dalam setiap problemmu, Tuhan Yesus lebih besar. Tuhan Yesus lebih besar dari setiap persoalanmu saudara. Tiada mustahil di hadapan Tuhan. Tuhan akan berikan tepat pada waktunya. Tuhan akan indahkan pada waktunya. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, we thank the Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya.
Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu, atas penyertaan-Mu. Kami bersyukur ya Yesus, ya Yesus. Kami bersyukur, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya. Hanya Engkau juru selamat kami Tuhan. Tuhan, Kau yang setia pada kami. Yang saat ini kami pegang hanya janji-Mu Tuhan. Yes. Kami percayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan, Kau setia padaku. Haleluya Tuhan. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau Yesus. Hanya Engkau Juru selamatku, juru selamatku, Tuhan Kau setia. Tuhan, Kau setia Padaku. padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu Tuhan. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Katakan, ku sembah Kau Allahku. Haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Walau lewati lembah, Haleluya, haleluya. aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di Mari dengan lebih sungguh lagi katakan, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Yesus. ku sembah Kau Allahku, Ku sembah Kau Yesus. Bapa dan
aku lewat lembah, Walau lewati akan pernah ditinggalkan. aku tak Tinggalkan. Yesus kekuatan. Biar musik memuji Tuhan. Kita mau angkat tangan kita saudara. Katakan ku sembah. Yes Lord, kau ku sembah. Kau ku sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Atas setiap janji-Mu Tuhan. Atas setiap janji-Mu Yesus. Dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. 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 Katakan pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami lewati jalan, takkan pernah tinggalkan-Mu. Kami takkan pernah sendiri, sebab Engkau selalu bersamaku Tuhan. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu, katakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau Allah, Bapa dan sahabatku, Bapa dan sahabat. yang peduli, Kau yang peduliku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Benar Tuhan, walau lewati lembah, Kau takkan meninggalkan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yes Lord, benar Tuhan. Kaulah kekuatan hidup kami Tuhan. Dan saat ini kami mau angkat suara kami lebih lagi Tuhan. Untuk kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allah, Kami sembah. Bapa dan sahabat. Kau Bapa Rajaku, Kau sahabat Kau yang pedulikan seluruh hidupku. walau lewati lembah. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidup. Ya benar Yesuslah kekuatan di hidup kami. Haleluya. Yesus kekuatan. Ya Yesuslah kekuatan di hidup kami. Haleluya Tuhan. Yesus kekuatan di hidupku. Biar segala pujian dan syukur bagimu Tuhan. Kau Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, Kaulah yang akhir dari segalanya Tuhan. Yesus, oh Yesus, haleluya.
pencipta hidup kami Tuhan. Engkau yang memelihara jiwaku. Engkau yang layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesus. Kau yang layak terima segala pujian. Ku naikkan sembahku. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidup kami. Kau pemilik hidup. Dalam kasih setiamu, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan Yes Lord, biar segala pujian dan syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian, segala pujian hanya bagimu. Segala pujian, yes, Lord, dan syukur bagimu Tuhan. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kau yang awal, kau yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, kaulah segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Yesus, kaulah pujian bagiku. Yesus, kaulah pujian bagiku. Oh Yesus, kaulah pujian bagiku. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisi, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, 10.000 di sisi, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, 1000 rebah di sisi, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku.
Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pada malam hari ini kami boleh berdoa bersama Tuhan. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami menaikkan syafaat kami. Kiranya Engkau yang boleh berkenan dengan doa-doa kami. Kami berdoa buat bangsa ini ya Tuhan. Bangsa kami sedang mengalami masa-masa sulit ya Tuhan. Di mana pandemi yang sedang melanda seluruh negeri kami. Kiranya Engkau yang boleh ya Tuhan melalukan dari bangsa kami. Kiranya Engkau yang boleh ya Tuhan memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka boleh menemukan vaksin ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya bangsa kami boleh menghadapi COVID-19 ini dengan berjalan bersama dengan Engkau. Berikan hikmat ya Tuhan bagi kehidupan kami, sehingga kami bisa mengatasinya, sehingga kami bisa memutus mata rantai virus ini ya Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin kami, dari presiden hingga yang terdekat dengan kami, RT RW. Mereka adalah pemimpin kami ya Tuhan. Berikan mereka hikmat bijaksana, sehingga mereka bisa memimpin kami dengan baik, seturut dengan Engkau. Tuhan, kami berdoa buat keamanan bangsa ini. Berdoa buat aparat TNI, Polri, maupun juga badan legislatif, DPR, MPR ya Tuhan, DPD. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat bagi mereka, sehingga perundang-undangan bisa seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga buat perekonomian bangsa kami ya Tuhan, di mana mengalami masa-masa sulit akibat COVID-19. Kiranya Engkau yang boleh membangkitkannya lah kembali ya Tuhan, memberikan jalan keluar. Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun mereka membuka usaha juga ya Tuhan, kiranya Engkau yang boleh membangkitkan usaha mereka. Kiranya Engkau yang boleh memberkati setiap pekerjaan mereka. Kami serahkan perekonomian bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang lebih tahu. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat anak-anak Tuhan, terkhusus buat jemaat GSI Apel Putih. Jika mereka dalam keadaan sakit, dalam pergumulan, sakit penyakit, ataupun belum mendapatkan pekerjaan ya Tuhan, kiranya Engkau yang menjawab semuanya ya Tuhan, menyembuhkan kehidupan mereka. Apapun yang menjadi sakit mereka, dengan kuat kuasa bilur-Mu yang tercurah dari kayu salib, boleh menyembuhkan kehidupan mereka ya Tuhan. Jika mereka dalam pergumulan, beban berat, kiranya Engkau yang boleh melepaskan mereka. Kiranya Engkau yang boleh menolong mereka memecahkan masalah tersebut ya Tuhan. Jika mereka juga dalam pencarian pekerjaan, jika mereka dalam masa-masa yang susah ya Tuhan, kiranya Engkau yang buka jalan. Kami berdoa juga dengan segenap hati ya Tuhan, segenap jemaat mendoakan gembala sidang kami. Kiranya gembala sidang kami boleh dipakai Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Kami berdoa kiranya pelayanannya menjadi dampak yang besar dimanapun dia berada. Apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, apapun yang dia kerjakan, Engkau yang membuat dia berhasil. Berdoa buat keluarganya ya Tuhan, buat anak-anaknya, buat orang tuanya ya Tuhan, saudara-saudaranya. Engkau yang boleh memberkati kehidupan mereka. Apapun yang mereka idamkan, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, Engkau yang membuatnya berhasil. Terima kasih ya Tuhan, memberkati semua jemaat-Mu pada saat ini. Inilah doa kami ya Tuhan, yang jauh dari kesempurnaan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan damai sejahtera, pulanglah dengan sukacita,
Pulanglah dengan kekuatan dan persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Dan apapun yang Bapak Ibu kerjakan, Tuhan buat berhasil adanya. Kiranya Roh Kudus menyertai Bapak Ibu dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kali kedua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.